Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya di channel Agus Rahendi, channelnya orang desa yang khusus bahas garu budidaya. Hari ini hari Minggu. Tadi saya berangkat sekolah karena libur saya di sekolah di pesantren itu hari Minggu. Hari Jumat, Minggunya masuk. Jadi tadi pagi masuk sampai jam 12. Setelah itu kita ngambil punya warga kulit-kulit gaharu ini. Sebelum lebih lanjut menonton video saya, jangan lupa like, share, dan komen. Nanti komen. Inilah kegiatan kami bersama warga. Kami membina warga. Kami tidak hanya sekedar bisnis mencari untung saja, mencari uang saja, tapi kami lebih banyak mengedukasi kepada petani mengenai pengolahan gaharu budidaya. Selama ini gaharu itu adalah mahal, tapi yang yang alami. Sementara yang budidaya terbengkalai masih banyak belum yang dimanfaatkan. Maka dari itu saya hadir di tengah-tengah masyarakat petani gaharu untuk membantu mengolah gaharu budidaya. Baik dari perekayasaannya, obat saya bantu dan sebagainya sampai ke marketnya, penjualannya, dan saya beli. Dan semua barang yang ada di petani tidak ada yang saya tolak, semuanya saya beli. Walaupun untungnya hanya 100 rupiah, 200 rupiah, tapi kalau banyak akan menjadi banyak rupiahnya. Walaupun hasilnya sekarang jelek, nanti panen yang kedua, ketiga akan jadi bagus. Itulah moto saya, adalah mengedukasi petani gaharu. Biar gaharu budidaya ada nilai ekonomisnya, ada hasilnya. Jangan hanya mengejar isi. Mengejar isi kadang-kadang zong, nggak dapat. Jangan kita berhayal gaharu setinggi langit. Nanti kalau hayalnya terlalu tinggi, terjunnya jadi terjun bebas. Seperti itu. Kita yang sedang-sedang aja. Gaharu laku, pasti laku. Tapi kita lihat kualitas barangnya. Kita lihat seperti apa. Ini adalah kulit-kulit gaharu yang kami ambil dari warga. Jadi warga yang seperti ini adalah kulit yang kedua. Pertama dikupas, ini kulit yang kedua gulung sebelum dioles. Ini alami, tidak ada olesannya, hanya kupas. Setelah itu olesan yang selanjutnya, kupasan yang selanjutnya adalah kita oles. Saya bantu olesnya. Nih, jadi kita ketika beli kepada warga, saya tidak pilih-pilih, semuanya saya ambil. Walaupun nanti ada yang dibuang, yang kayak gini kita sortir, kita buang. Yang kayak ini kita buang, tapi kita dapatkan yang bagus. Ini yang bagus, ini lempeng alami. Ini kalau di carving bagus. Nah, ini namanya bagus. Nah, ini bagus. Ini dapat bagus. Nah, ada bagusnya. Kita beli di petani walaupun jelek kayak gini, tapi pasti ada yang bagus. Kalau petani kita beli pilih-pilih, maka kasihan petani, karena petani adalah aset bagi saya. Nah, ini kan ada yang bagus. Nah, ini yang bagus. Yang kalau sudah masuk di sini tempat saya, nanti saya pilih mana yang tidak laku kayak gini saya buang. Mana yang ini harganya murah, harga kayak gini harganya beda. Yang bisa di carving harganya akan beda, seperti itu. Jadi harga gaharu terjadi ketika barang ketemu dengan pembeli langsung dikelaskan. Tapi kalau saya beli kepada petani yang kayak gini, saya rate, saya hitung sama. Karena nanti ada yang saya buang, ada yang bisa saya carving, ada yang lain sebagainya. Petani bervariasi, ada yang petani masa bodoh, yang penting kayak gitulah, terus suruh saya mengolah. Tapi ada petani yang sudah bagus yang saya bina, seperti yang ini. Nah, ini saya juga dapat juga. Jadi petani itu bervariasi. Ini udah bagus-bagus. Ini petani yang sudah mengcarving dengan baik. Ini lempeng bagus nih. Ini sudah harum, sudah bagus. Ini kualitas lempeng yang tinggi nih. Lempeng yang tinggi, kualitasnya bagus. Kalau ini harganya sudah keren, ini di atas ratusan, bukan ratusan juta, tapi ratusan ribu. Sudah bagus. Sudah bagus. Cuman dia cara carvingnya belum bagus. Kan botak, ini botak. Karena yang laku itu bukan kayunya, tapi gaharunya. Inilah gaharunya yang hitam ini. Ini gaharu. Nah, ini kan jadi petani itu
kita bina cara mengcarving. Ini carvingnya salah, ini salah, ini salah. Jadi garunya terbuang. Kalau ini bagus, tapi ada yang masih terbuang. Ini bagus-bagus ini. Jadi garu itu ada yang kayak gini warnanya, ini ada yang coklat, ada yang ini coklat botak-botak juga. Inilah petani, jadi asik dengan petani. Jadi saya beli sesuai dengan kualitas. Yang kalau sudah kayak gini saya kelaskan. Ini yang hitam harganya beda, dengan yang rada coklat harganya beda, dengan yang coklat muda harganya beda. Kalau untuk beli yang carvingan saya sesuaikan harga dengan kualitas barang. Tapi kalau yang kayak gini, ini saya beli red borong seperti itu. Karena apa? Setelah kami beli kayak gini, petani kami bina untuk dioles, untuk nanti cara panennya seperti apa. Karena ketika manennya salah, dia akan salah. Kalau walaupun lempengnya bagus, kalau manennya salah tidak bisa di carving. Ini bagus, ini lihat. Nah ini bagus, nanti bisa di carving. Nah kan ini. Nah ini. Inilah bisnis saya, bisnis kami bersama petani garu. Nah ini tumpukan juga di sini. Nih kalau ini lempeng-lempeng tebal ini, lempeng tebal. Itulah bisnis kecil saya, bisnis kecil sampingan dari Sepulang Ajar. Dan bisnis itu sukses, baik bisnis kecil maupun besar, kuncinya adalah dua. Yang satu kejujuran, yang ketiga kualitas barang. Barang jangan sampai dicampur. Kalau yang jelek nanti kita jual katakan jelek, kalau yang setengah bagus kita katakan setengah bagus, yang bagus kita katakan bagus. Dan jangan pernah dicampur. Kalau barang dicampur akan hancur. Tapi kalau dibeli di masyarakat, itu jangan kita pilih-pilih. Kayak gini semuanya kita ambil. Jangan dipetahin, oh ini nggak bagus, nggak saya beli. Jangan. Karena pemain garu di tempat kami banyak. Dulu banyak. Tapi semuanya hampir tumbang. Sisa saya sendiri. Karena saya beli di petani itu tidak ada yang saya tolak. Petani bawa seperti apapun, ini sudah dipanen kayak gini, tetap saya ambil. Tidak akan saya tolak. Walaupun nanti di rumah beli sama jual harganya sama, itu hal biasa bagi saya. Karena saya tujuan dalam edukasi. Hari ini saya nggak untung, tapi panen yang kedua akan untung. Kenapa untung? Karena petani sudah kami bina. Kualitas sudah bagus. Tidak akan ketemu yang kayak ini lagi. Kalau ada kayak gini, paling persentasinya sedikit. Yang bagus adalah nanti yang sudah bagus-bagus. Itulah bisnis saya dengan petani garu. Dalam hal garut saya tidak mencari isi dalam, tidak mencari mahal, tapi mencari laku. Walaupun kualitasnya rendah tapi kuantitasnya tinggi seperti ini. Dan marketnya saya tahu, yang gulung saya buang kemana, yang carving buang kemana, yang semuanya saya tahu marketnya seperti itu. Sekali lagi, bisnis biar lancar, sukses adalah kejujuran dan kualitas barang. Jangan lupa like and share, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi para petani garu. Tapi ingat, nggak semua daerah kayak gini laku. Di tempat lain belum laku, mungkin di Papua, di Kalimantan, di NTB, Sulawesi belum laku. Karena di sana masih banyak yang alam. Kalau tempat kami di Sumatera, Jambi, khususnya Tebur Rimbu Bujang, sudah laku. Karena di alam sudah menipis dan cari juga jarang. Dan yang diburu adalah garu budidaya. Ini rata-rata tanaman tahun 2010-2011. Oke, semoga video saya menjadi inspirasi. Jangan lupa like and share, komen dan komen. Kalau ingin lebih dalam silahkan komen ke 0852-236-57547. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.